Kalau kita bicara tentang definisi aurat ya, tentu kita ndak boleh kita menggunakan definisi dari keyakinan yang lain ya. Mau keyakinan lain mau mendefinisikan seperti apa, itu silahkan ya. Tapi di dalam kekristenan, sepengetahuan saya, nanti mungkin akan saya cek lagi. Ya, kalau nanti ada salah, nanti mungkin saya akan revisi ya. Saya akan perbaiki. Aurat itu adalah alat kelamin. Jadi hanya terbatas di situ saja. Jadi kalau misalnya laki-laki ya alat kelamin laki-laki, perempuan ya alat kelamin perempuan. Yang berkaitan dengan sistem reproduksi ya, yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Tetapi itu juga nanti harus melihat budaya. Budaya sebuah bangsa, ya, adat istiadat dan budaya sebuah bangsa. Karena dalam pengambilan keputusan etis yang mendefinisikan itu harus ada kaitannya juga dengan budaya. Budaya mengatakan apa? Disinkronkan dengan Alkitab. Dan Alkitab harus lebih di atas dari budaya. Ya, harus memimpin budaya, bukan budaya yang memimpin Alkitab. Tapi sekalipun ada perbedaan definisi antara budaya dan Alkitab, maka Alkitablah yang harus menjadi patokan. Ya, harus menjadi kanonnya itu adalah Alkitab. Alkitab katakan apa, ya sudah itu. Dan dalam pemahaman saya selama ini, yang dimaksudkan aurat itu adalah alat reproduksi dari laki-laki dan perempuan. Gitu. Itu yang harusnya tidak boleh dilihat. Itu salah satu konteksnya itu ketika Nuh ya. Nuh yang sedang mabuk, lalu auratnya tersingkap, terus kemudian dilihat oleh anak-anaknya. Ya, Sem, Ham, dan Yafet. Itu kan kemudian jadi hukuman. Hukuman untuk anak-anaknya yang melihat aurat dan berkat untuk anaknya yang menutup aurat ayahnya. Ya, tentu dalam batasan itu ya. Dalam batasan itu. Ya, dalam hal ini ya tinggal nanti dikembalikan kepada aliran Kristen masing-masing. Ya, mereka kira-kira dalam menanggapi studi-studi kasus kontemporer, ya etika-etika Kristen kontemporer seperti tadi, contohnya misalnya mandi bersama laki-laki dengan laki-laki dan perempuan demi perempuan, dengan perempuan. Nah itu nanti sinodenya lah yang memutuskan doktrinnya itu seperti apa, diperbolehkan atau tidak, haram atau tidak. Begitu. Jadi kalau sinodenya mengatakan tidak masalah, kalau gerejanya bilang tidak apa-apa, ya lakukan. Tapi kalau hati nuranimu tidak sejahtera, ya keluar kamu dari aliran itu. Begitu. Loh, Pak, terus bagaimana saya tahu benar atau salahnya, Pak? Doktrin kekristenan. Bapak bilang tadi, ya kalau doktrin kekristenanmu bilang boleh, boleh. Tapi ternyata Tuhan bilang tidak boleh, Pak. Ya itu resiko yang kamu harus tanggung akibatnya kalau kamu salah memilih aliran Kristen. Bukan berarti seluruh aliran Kristen dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Enggak. Kalau aliran Kristennya salah, ya dapat hukuman dari Tuhan Yesus, dari Allah. Ya kalau kamu salah memilih aliran Kristen dengan doktrin yang salah, terus dianggap semuanya itu benar, ya nanti tinggal dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Waduh Pak, saya enggak tahu aliran saya benar atau enggak. Ya harus dikoreksi. Dicek, tanyakan, didiskusikan kepada hamba-hamba Tuhan senior. Ditanyakan, benar enggak aliran ini? Kalau banyak yang bilang enggak benar, keluar. Pindah aliran, pindah dogma, pindah doktrin. Ganti semuanya. Diformat ulang, diisi lagi dengan dogma dan doktrin yang alkitabiah, yang suci dan kudus. Begitu.